Stop anggap kebaya cuma sekedar pakaian, karena ternyata kebaya punya filosofi khusus. Kalau kita ngelihat wanita Indonesia pakai kebaya, auranya tuh kayak berubah jadi perempuan lemah lembut gitu gak sih? Setuju gak Sohib? Kira-kira ada hubungannya gak ya lemah lembut sama filosofi kebaya? Yuk kita cari tahu. Gini Sohib, secara etimologi, kebaya ini berasal dari bahasa Arab yaitu abaya yang artinya pakaian. Ini Sohib berdasarkan jurnal penelitian kebaya kontemporer sebagai pengikat antara tradisi dan juga gaya hidup masa kini tahun 2019. Konon, bentuk awal kebaya ngikutin busana para permaisuri atau selir raja di kerajaan Majapahit, mengenakan kain dan kemben di bagian dada. Lalu pada saat budaya Islam masuk, ada penyesuaian Sohib, yaitu menutup area dada dengan semacam outer dari kain tipis. Lanjut, abad ke-15 sampai 16, wanita Indonesia udah mulai pakai kebaya tuh Sohib. Tapi cuma bangsawan aja. Nggak kayak sekarang, kebaya udah mulai dipakai oleh semua golongan. Dan biasanya dipakai pada acara hari besar nasional atau pada hari istimewa tertentu. Misalnya lamaran. Nah, dalam keputusan Presiden nomor 18 tahun 1972 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 memang disebutkan kalau kebaya jadi busana nasional Indonesia. Eits, tunggu dulu Sohib, kebaya bukan sekedar busana atau pakaian aja, tapi punya filosofi tersendiri yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Model kebaya yang anggun dengan atasan dan juga kain yang panjang ini menggambarkan perempuan Indonesia yang lemah lembut. Terus nih Sohib, penggunaan kain yang melilit seperti yang Saras pakai sekarang ini bikin kita jadi nggak bisa gerak bebas ataupun nih nggak bisa gerak cepat. Artinya ini menggambarkan wanita Indonesia, khususnya wanita Jawa pada saat itu, identik dengan pribadi yang lemah gemulai. Busana kebaya yang cenderung mengikuti bentuk tubuh bikin perempuan yang pakai secara otomatis harus menyesuaikan diri dan menjaga diri untuk bersikap kalem atau orang Jawa bilang nggak gerasa gerusuh. Ada lagi nih Sohib, penggunaan stagen atau ikat pinggang kebaya. Dalam pepatah Jawa, ini menyimbolkan usus yang panjang atau towo ususe, yang maknanya punya kesabaran yang tinggi. Wah, ternyata filosofi dari kebaya ini erat banget kaitannya sama pepatah-pepatah Jawa. Karena emang zaman dulu nih Sohib, perempuan yang mayoritas pakai kebaya adanya di Pulau Jawa. Kalau kita lihat ya Sohib, kebaya Jawa nih identik dengan kerah leher yang berbentuk V. Selain itu juga penggunaan kain yang tipis cenderung transparan. Jadi kalau perempuan yang pakai ini harus pakai daleman atau kemben. Fun fact-nya nih Sohib, kebaya ternyata nggak cuma di Pulau Jawa aja. Yuk kita intip kebaya di daerah lainnya. Misalnya kebaya encim khas budaya Betawi. Ciri khas kebaya encim ini juga kelihatan dari motifnya yang sangat beragam, motif flora dan fauna. Selain itu, warnanya juga pakai warna yang cerah-cerah nih, seperti warna merah muda, kuning, toska, dan lainnya. Kebaya ini juga identik dengan renda atau bordir di bagian ujung badan dan lengan. Berikutnya, kebaya Sunda. Kalau dilihat-lihat, kebaya Sunda ini emang rada-rada mirip sama kebaya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi yang bikin beda ada di motif bagian leher ya Sohib. Selain kebaya encim, ternyata kebaya Sunda juga pakai warna-warna cerah Sohib. Dan bawahannya dipadukan dengan kain jarik. Selanjutnya, kebaya yang Saras pakai. Pasti Sohib udah nggak asing lagi nih. Ini adalah kebaya Kutu Baru. Emang sih, spesifiknya kebaya ini dari Jawa Tengah. Tapi yang bikin beda, ada tambahan kain atau bev di bagian kebaya. Makanya nih, kalau kita lihat bentuk kerah kebaya Kutu Baru biasanya persegi atau persegi panjang. Pakai kebaya Kutu Baru biasanya juga dilengkapi stagen atau kain yang dililitkan di perut atau biasa kita kenal korset Sohib. Jadi ngasih efek terlihat lebih langsing. Berikutnya kebaya Bali. Biasanya masyarakat Bali nih pakai kebaya untuk aktivitas keagamaan Sohib. Mungkin Sohib udah familiar ya sama kebaya Bali yang identik pakai selendang atau biasa kita kenal obi belt yang diikat di pinggang.
Ternyata pemakaian obi ini punya makna agar tubuh perempuan Bali terlindungi dari hal-hal negatif. Wah, sekarang udah tahu ya kalau kebaya nggak cuma ada di Pulau Jawa. Tapi nggak cuma yang tadi Sohib, Indonesia masih punya banyak sekali beragam jenis kebaya Nusantara lainnya dengan pesona dan ciri khasnya masing-masing. Misalnya kebaya Madura, kebaya Minahasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Eits, sebagai pecinta kebaya, Sohib udah tahu belum kalau ternyata pada Maret 2023, pemerintah Indonesia secara resmi telah mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, bergabung dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand dengan Joint Multinational Nominations. Wah, bangga nggak sih jadi warga negara Indonesia dengan kekayaan busana kebaya di berbagai daerah? Yuk kita pahami bareng-bareng kalau kebaya nih nggak cuma sekedar pakaian ya Sohib, tapi punya filosofi tersendiri. Kesederhanaan perempuan Indonesia yang lemah lembut. Kalau sekarang kita udah mulai lihat ya banyak banget bermunculan kebaya-kebaya modern dengan beragam jenis yang menawan. Dan jangan lupa ya Sohib, yuk sama-sama kita lestarikan budaya kebaya Nusantara dengan bangga menggunakan kebaya Indonesia. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.